Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Abdul Nurul Halim dengan NIM 3332250 127. Saya dari kelas C Elektro angkatan 2025. Saya di sini akan mengerjakan soal satu kalkulus dari yang diberikan oleh Bu Ratu Firlaili. Langsung saja untuk nomor yang pertama yaitu DY per DX sama dengan X min eksponen pangkat minus X per Y plus eksponen pangkat pangkat Y. Nah, kalau soal seperti ini dan kita juga diperintahkan untuk memisahkan variabelnya, yaitu memisahkan variabel antara variabel yang Y dengan yang Y, yang X dan yang X. Jadi yang X ini sama yang X, yang Y sama yang Y. Jadi kita pilih misalkan X mau di yang ruas sebelah kanan atau sebelah kiri. Nah, begitupun sebaliknya nanti sisanya. Di sini saya ingin meletakkan variabel Y di sebelah kiri dan X di sebelah kanan. Jadi Y yang ini akan saya pindahkan ke sebelah sini, ke ruas kiri. Nah, yang X saya pindahkan ke ruas kanan. Oke, langsung saja. Eh, jadi pas kita pindahkan, Y tambah eksponen pangkat Y dalam kurung DY sama dengan kurung X minus eksponen pangkat minus X dalam kurung DX. Nah, sudah pada ruasnya masing-masing. Si variabel Y sudah ada di ruas kiri dan yang variabel X sudah ada di ruas kanan. Eh, jadi kalau misalkan sudah dipisah variabel seperti ini, langsung saja kita integralkan kedua ruas. Nah, kita integralkan dan yang sebelah sini juga diintegralkan. Integral dari Y, kita bahas yang ruas kiri dulu. Eh, integral yang dari Y. Integral Y adalah setengah Y pangkat 2 ditambah. Nah, kalau misalkan eksponen seperti ini, dia diintegralkan tetap seperti ini hasilnya. Yaitu tetap E eksponen pangkat Y. Begitupun yang ini juga nih. Apabila dia diintegralkan, maka hasil akan sama, yaitu eksponen pangkat minus X. Jadi langsung kita tulis E pangkat Y. Nah, harusnya kita kasih plus C, soalnya ada D di sini. Cuman nanti C-nya kita taruh saja di belakang langsung C besar. Nah, sekarang kita fokus ke ruas yang sebelah kanan. Sama dengan pangkat dari X, integral dari X adalah setengah X pangkat 2. Nah, untuk cara integralnya itu, X ini di depannya ini ada satu, dia tidak terlihat. Nah, yang ini dia juga berpangkat satu sebenarnya. Jadi, satunya ini kita maju, kita kasih ke depan, ditambah satu. Nah, maka hasilnya 2. Begitupun yang atas, satu tambah satu, jadi hasilnya X pangkat 2. Nah, untuk eksponennya sendiri tetap ya. Di eksponen minus pangkat minus X. Nah, di sini baru kita taruh C besar. Dari sini sebenarnya jawabannya sudah benar, cuman agar terlihat lebih rapi, tidak tidak usah ada setengahnya. Jadi solusinya adalah dikalikan dengan 2. Nah, setengah dikalikan 2, jadi setengah dikali 2.
Nah, si 2 ini masuk ke sini. Nah, 2 bagi 2 sama dengan 1, jadi tidak usah ditulis lagi. Jadi jawabannya yang ini Y pangkat 2 ditambah 2 eksponen Y sama dengan X pangkat 2 dikurang 2 eksponen pangkat min X ditambah C. Jadi hasil akhirnya seperti ini ya, untuk hasil akhirnya. Lanjut kita ke nomor 2, ini nomor 1 ya. Maaf kalau tulisan saya jelek, soalnya saya tidak terbiasa menulis di papan tulis online dengan mouse. Maaf. Sekarang lanjut ke nomor 2. Nomor 2 soalnya di sini akar X dy per dx sama dengan akar 1 minus y pangkat 2. Lihat ya, soalnya seperti ini. Nah, kita akan memindahkan yang X-nya ini ke ruas kanan bersama DX-nya nanti kita naikkan ke sini. Nah, yang ini kita turunkan ke bawah DY, soalnya dia variabelnya Y sama dengan DY. Nah, kalau misalkan akar seperti ini, kita otomatis memindahkannya ke bawah variabel yang DY DX ini. Jadi otomatis DX-nya berada di atas dan DY berada di atas juga. Nah, yang akar-akar seperti ini akan berada di bawahnya. Oke, langsung saja kita tuliskan DY 1 minus Y pangkat 2 dengan dx per akar X. Nah, itu seperti ini. Seperti biasa, kalau misalkan sudah berada pada ruasnya masing-masing bersama variabelnya masing-masing, langsung saja diintegralkan. Nah, sekarang kita bahas yang ruas kanan terlebih dahulu. Dx per X apabila diturunkan, bentar, soalnya itu ada duanya depannya. Maaf, 2x. 2x. Nah, kita turunkan dulu nih yang ruas kanannya. Kita sebelah sini saja untuk penjelasan cara menurunkannya. Nah, kita pergi sebelah sini. Ntar saya ganti warna dulu. Warna merah. Penjelasannya. Jadi, hal pertama yang dilakukan yaitu kita tahu kalau misalkan di sini itu ada 1 ya. Jadi dx-nya kita geser 1 per 2 akar X dx. Nah, sini otomatis ada 1 karena sebenarnya dia tidak terlihat. Jadi mau kita gini pun sama aja hasilnya. Nah, ini kita kasih integral. Nah, udah seperti ini. Kita ubah nih yang ini nih, yang akarnya. Soalnya dia nggak bisa diturunkan dalam bentuk akar. Jadi kita ubah dulu. Kalau misalkan akar seperti ini berarti X pangkat 1/2 atau X pangkat setengah. Nah,
beri satunya masing-masing 2 X setengah dx. Nah, berhubung ini setengah itu adalah sebuah konstanta, jadi dia bisa di luar integral seperti ini. Nah, 1 dibagi X 1/2, maka dia akan menghasilkan minus, yaitu X minus 1/2 diintegralkan 1/2 dx. Nah, maka hasil dari integral X minus 1/2 itu kita hitungnya seperti ini nih. 1/2 tulis dulu. X minus 1/2 ditambah 1. Nah, lalu ini kan sebenarnya ada 1. 1/1/2. Nah, seperti ini tambah C. Nah, si setengah ini kita masukkan ke sini. Jadi setengah dibagi setengah itu habis. Nah, jadi tinggal X. Nah, si setengah minus setengah ditambah 1 seperti 1 dikurangi setengah, jadi hasilnya setengah. Nah, tambah C. Nah, kalau sudah kayak gini, kita ubah lagi ke akar. Karena kenapa? X 1/2 sama dengan akar X. Akar X plus C. Nah, sudah ketemu jawabannya untuk yang ruas kanan. Ruas kanan jawabannya ini ya. Kita langsung taruh aja di sini. X plus C. Ganti dulu tintanya. X plus C. Nah, kalian tinggal cari yang ruas kanan. Ruas kanan. Integral dy per 1 minus y. Nah, sebenarnya kalau sudah ketemu seperti ini ada cara cepatnya. Yaitu dia pasti akan menggunakan fungsi inverse trigonometry. Nah, rumus cepatnya adalah apabila kita melihat ini, misalkan kita ibaratkan rumusnya seperti ini. A dikurangin Y pangkat 2. A-nya harusnya pangkat 2. Nah, ini hasilnya akan menghasilkan uh, arksin, arksin Y. Apabila pangkat 2 ditambah Y pangkat 2, maka hasilnya arctan. Arctan Y. Apabila Y pangkat 2 dikurangi A pangkat 2, hasilnya adalah arcsec. Nah, begini rumus cepatnya. Jadi, integral dari ini adalah arksin Y. Karena di sini A-nya adalah 1. A-nya 1. Apabila A-nya adalah 2, kita tulis di sini Y per A. Maka Y per 2 misalkan. Nah, berhubung ini 1, jadi 1 tidak usah tulis karena Y bagi 1 sama dengan Y. Hasilnya adalah arksin Y.
sin Y. Nah, seperti ini. Arc sin apabila kita pindah ruaskan ke ruas kanan maka akan berubah menjadi sin biasa. Nah, jadi kita pindahkan, kita sisakan Y di sini. Y sama dengan sin dalam kurung E akar X ya. Saya lupa. Akar X plus C. Dah jawabannya seperti ini ya. Untuk nomor 2. Sekarang kita lanjut untuk yang nomor 3. Di sebelah sini saja. Nomor 3 soalnya adalah ya, Y pangkat 3 DY per DX dengan Y pangkat 4 tambah 1 cos X. Seperti biasa, kita pisahkan variabelnya, yaitu variabel Y dengan yang Y, yang X dengan yang X. Nah, di sini saya akan menggeser variabel Y yang di sini ke sini. Jadi, ntar ada di bawah sini dan dx akan ke belakang cos X karena dia sama-sama variabel X. Oke, langsung saja ya. Eh, ini seperti tadi, kalau tanpa disadari sebenarnya sini ada satu ya, seperti tadi nomor 2 ini ada satu. Nah, karena satu dikalikan dengan Y pangkat 3 jadi Y 3. Nah, di sini Y pangkat 4 Y pangkat 4 ditambah satu. Nah, yang sebelah sini itu cos X per dx. Cos X dx. Nah, kalau misalkan sudah berada pada ruasnya masing-masing bersama variabel yang sama, langsung saja diintegralkan lagi seperti nomor-nomor sebelumnya. Nah, untuk yang cos X per dx itu bisa langsung menjadi sin X per sin X plus C. Nah, karena sudah tahu semua bahwa integral cos X adalah sin X, X plus C. Nah, sudah selesai yang ini. Nah, sekarang tinggal kita bahas yang ini. Yang ini agak rumit soalnya. Kita dulu untuk penjelasannya. Nah, kita pakai rumus yang U dan DU. Kita sini ngambil U-nya yaitu penyebutnya ya. Soalnya yang di bawah Y U sama dengan Y pangkat 4 tambah 1. Nah, untuk DU-nya sendiri, DU-nya sendiri adalah turunan dari Y pangkat 4 tambah 1 yaitu 3 4 Y pangkat 3. Salah. 4 Y pangkat 3. 1 karena konstanta dia habis 0. Nah, sekarang tinggal kita cari yang Y3-nya ini. Y3-nya itu, nah sebenarnya dia cukup menyamakan dengan DU ya. Nah, jadi kalau misalkan dia sama dengan DU, itu tinggal 1/4 DU. Karena apabila 1/4 lalu dimasukkan DU, nah DU kan 4 Y pangkat 3. Nah, 4 dibagi 4 0. Jadi Y per 3. Y per 3 ujung-ujungnya akan sama dengan Y per 3 yang pembilang ini. Nah, jadi sini diintegralkannya
1/4 integral du per u. Maka akan menghasilkan 1/4 ln u. Nah, u-nya tinggal kita masukkan lagi berupa ini, y pangkat 4 tambah 1. Ini kita masukkan saja hasil integralnya. Ganti tinta dulu. 1/4 ln u. Nah, di bawahnya tinggal kita masukkan 1/4 ln u-nya itu y pangkat 4 tambah 1 dengan sin x plus c. Nah, karena ada 1/4 di depannya, seperti biasa kita hilangkan dengan dikalikan 4. Jadi, sini akan hilang 1/4 ini. Jadi kita tulis ulang, ln y pangkat 4 tambah 1 sama dengan 4 sin x plus c. Nah, itu untuk jawaban nomor 3. Jadi, eh, jawaban untuk nomor 1 adalah y pangkat 2 tambah 2 eksponen pangkat y sama dengan x pangkat 2 dikurangi 2 eksponen pangkat minus x tambah c. Nah, untuk yang nomor 2, y sama dengan sin dalam kurung akar x plus c. Nah, untuk yang jawaban nomor 3, ln dalam kurung y pangkat 4 tambah 1 tutup kurung sama dengan 4 sin x plus c. Ya, jadi cukup sekian tugas yang saya sampaikan. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Terutama tulisan saya sulit dibaca karena saya tidak terbiasa menulis menggunakan mouse. Maaf sekali lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.